guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ying Xiantian telah mendominasi posisi orang pertama dengan cara ajaib sejak kematian Kaisar Huangquan. Mananya tidak dapat diduga. Dilihat dari fakta bahwa dia membunuh salah satu lengan Tang Jingshan sesuka hati, iklimnya telah ditetapkan. Saya khawatir bahwa dalam waktu singkat, Anda tidak dapat melawannya. Apakah terlalu dini untuk menantangnya sekarang? Kata Baliming terkejut. Tapi dia tidak kaget. Posisi Ying Xiantian sebagai orang pertama di Jalan Iblis bukan lagi 1 atau 2 hari, tapi 3000 tahun, 3000 tahun penuh. Sejak kematian Kaisar Huangquan, dia menjadi semakin kuat. Ahli sihir seperti itu seperti gunung, seperti monumen. Setidaknya sulit untuk diguncang sekarang. Bahkan Taois Mahaguru Huntian Sekte Tai mungkin tidak dapat mengalahkan Ying Xiantian. Waktu bukanlah segalanya bagiku. Buku Kaisar Bumi saya memiliki efek menunda waktu. Saya telah mengolahnya selama 1000 tahun, dan hanya 1 tahun telah berlalu. Apalagi buku Kaisar Bumi dapat berkomunikasi dengan kekuatan inti dari dunia misterius. Budidaya di dalamnya lebih dekat dengan dunia abadi. Dapat dikatakan bahwa hasil kultivasi saja, meskipun dibudidayakan di tungku suci abadi, tidak sebaik di buku Kaisar Bumi. Dan kali ini Fang Qingsu menggunakan metode yang luar biasa itu, merampas koneksi tubuh utama dan avatar saya, meskipun itu membuat saya kehilangan 5000 tahun hidup, tetapi itu membuat saya merasakan nafas takdir. Jika saya bisa memahami misteri itu, saya pasti akan bisa maju. Pergi, kirim surat. Setahun 6 bulan dan 3 hari lagi, saya menantang Kaisar Ying Xiantian di Changshan. Kata Su Xiuyi, tiba-tiba tubuhnya terbungkus awan-awan kuning. Ying Xiantian, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku untuk membentuk dunia iblis. Ini adalah takdirnya. Karena kamu sangat yakin, maka aku akan bersatu dengan 8 kepala istana lainnya dan bersama-sama mengeluarkan surat undangan, meminta Kaisar untuk bersaksi, dan kemudian kamu akan menantang Ying Xiantian. Masalah ini pasti akan menimbulkan sensasi. Jawab Baliming pergi terburu-buru. Masalah ini memang terlalu banyak terlibat. 1 tahun kemudian, perlu ditentukan siapa orang pertama dengan cara ajaib. Tidak hanya di Mendao, tetapi Immortal Dao akan bergetar, dan bahkan di Mendao akan bergetar. 3 makhluk abadi, Iblis dan iblis semuanya harus mengarahkan pandangan mereka ke sana untuk duel ini. Ketika Su Xiuyi akan melakukan sesuatu yang dapat mengguncang bumi, jauh di sudut kekacauan di bidang bintang dunia kuning misterius, Fang Han sedang duduk di pesawat ulang-alik bintang, dan sepasang pria dan wanita biksu di istana bintang janji. Setelah berpatroli di beberapa planet, tidak satupun dari mereka menemukan keberadaan binatang pemakan jiwa. Namun, setelah perjalanan ini, Fang Han menjadi semakin akrab dengan istana bintang Wuji dan dunia Wuji, dan juga mengetahui sudut kacau ini dengan baik, dan dia bahkan mendapatkan peta bintang di sekitar dunia Wuji. Untuk istana bintang janji, Fang Han juga telah mengalami secara mendalam bahwa dia harus mengolah inti emas sebelum dia bisa menjadi murid sejati. Apa kondisi ini terlalu sulit? Ada lebih banyak biksu di istana bintang janji daripada Tai. Tidak hanya menguasai dunia tanpa batas, tetapi juga menguasai beberapa wilayah bintang di luar dunia tanpa batas, dan membuka dojo di mana-mana. Jumlahnya tidak terbatas. Di antara mereka, hanya alam misterius kekuatan supernatural yang bisa menjadi murid luar. Hanya ketika dia telah mengembangkan kekuatan supernatural tingkat kelima, di alam surga dan manusia, dapat memadatkan formasi besar dan memurnikan senjata spiritual, dia bisa menjadi murid dalam. Setelah Anda berkultivasi ke inti emas, Anda adalah murid sejati. Namun, selama Anda menjadi murid sejati, Anda akan dibayar jauh lebih baik daripada murid sejati Yu Huamen, yang benar-benar perbandingan 1.000.000 orang. Dengan kekuatan besar, ada sumber daya yang tak ada habisnya.
Harta yang sangat indah ada di sekujur tubuhnya, dan ada banyak pil, hampir sebanding dengan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang di dunia kuning misterius. Tentu saja, jika murid sejati dapat berkultivasi ke ranah rahasia umur panjang, mereka akan diperlakukan lebih baik, status mereka akan melonjak, dan mereka akan terlepas dari sekte. Anda bahkan dapat menguasai dojo planet dan menjadi leluhur Dao. Dapat dikatakan bahwa raksasa abadi di alam rahasia umur panjang berada di dunia yang tak terbatas. Statusnya lebih tinggi dari dunia Xuan Huang. Lebih dihormati oleh orang-orang. Lihat saja sepasang pria dan wanita inti emas ini mengolah pesawat ulang-alik bintang dengan inti matahari murni. Sayang sekali Fang Han melihat kemewahan seperti itu. Apa, rekan Taois pernah ke dunia Xuan Huang? Saya tidak tahu betapa indahnya dunia Xuan Huang. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, di antara 3.000 dunia Xuan Huang menduduki peringkat pertama, karena ada tumbuhan pohon dunia yang dapat langsung berkomunikasi dengan dunia peri. Pohon dunia bahkan dapat menyerap protos kuno dan jahat, dan kemudian memadatkannya menjadi buah kekuatan gaib, buah umur panjang. Orang dapat langsung memperoleh kekuatan gaib setelah memakannya, dan bahkan mengolah alam rahasia pertumbuhan dan menjadi raksasa abadi. Saya mendengar dari sekte bahwa sekarang dunia Xuan Huang telah jatuh, dan setelah penghancuran pohon dunia, hanya ada sedikit master. Bukankah itu benar? Selama percakapan, Fang Han sesekali mengungkapkan bahwa dia akrab dengan dunia Xuan Huang. Tiba-tiba serangkaian pertanyaan diajukan. Masih ada master di dunia besar Xuan Huang, seperti Tai Yi, mendominasi dunia, memiliki alat peri. Jawab Fang Han sengaja berkata, kami memiliki banyak informasi tentang keluarga Tai Yi. Alat abadi mereka disebut Tungku Dewa Abadi, dan murid-murid kami di Istana Bintang Janji tahu bahwa Istana Bintang Janji kami juga memiliki peta Hunyuan Wuji, yang juga merupakan ajaran kota tertinggi abadi. Senjata itu tidak berada di bawah Tungku Dewa Abadi. Selama kita membuka jalan menuju dunia besar Xuan Huang dan dapat memasukinya dalam skala besar, salah satunya akan dihancurkan oleh kita cepat atau lambat. Ada banyak peninggalan kuno di dunia besar Xuan Huang. Setelah kita mendapatkan Istana Bintang Janji, kita dapat kembali menduduki dunia besar lainnya. Ucap biksu inti emas perempuan itu berkata dengan bangga. Istana Bintang Janji ini benar-benar berkonspirasi. Ia bahkan mengetahui Tungku Dewa Abadi dari keluarga Tai Yi. Dan Istana Bintang Janji juga memiliki artefak abadi. Gumam Fang Han diam-diam ketakutan, dan dunia Xuan Huang penuh dengan bencana. Betapa sulitnya, ada 80 miliar protos siap untuk menyerbu, tetapi sekarang benar-benar terlewatkan oleh Istana Bintang Janji yang besar. Yah, kami telah berpatroli di 30 planet, dan kami belum menemukan nafas dari binatang suci pemakan jiwa. Jelas, binatang suci ini tidak berada di area yang kami cari. Ini benar-benar mengecewakan, kata biksu inti emas. Laki-laki tinggal di planet kecil yang mati lagi, dan beberapa orang turun untuk beristirahat, menyiapkan pil obat dan memulihkan mana. Melihat sekeliling, sunyi, tidak ada jejak asap manusia, atau jejak napas aneh, hanya bintang tak terbatas yang berkilauan, dan beberapa nebula dengan padat menunjukkan ketenangan alam semesta. Sayang sekali, tetapi bidang bintang yang kami tanyakan awalnya suram sampai mati. Tidak ada manusia. Binatang pemakan jiwa menyukai tempat dengan banyak makhluk, sehingga dapat menyerap jiwa yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang tidak ada hantu bayangan di sini. Di mana mungkin ada binatang suci akan datang? Itu belum tentu. Saat ini, tempat-tempat ramai semuanya ditempati oleh master. Mungkin binatang suci pemakan jiwa akan bersembunyi di tempat-tempat yang jarang penduduknya. Kata biksu jin dan pria dan wanita berdiskusi. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan berita tentang binatang suci pemakan jiwa, itu benar-benar takdir bahwa kita dapat memperkuat diri bersama teman Tao Sarjana Kematian, dan kita dapat memperoleh metode kultivasi dari seni penjelmaan Raja Bintang. Setelah kita kembali,
kita akan berlatih keras dan kekuatan kita akan meningkat pesat. Kekuatan sejati di antara para murid lebih besar. Manfaatnya tidak terbayangkan, kata mereka. Kedua rekan, selama aku telah berkultivasi menjadi raksasa abadi, melangkah ke dunia rahasia umur panjang, kembali ke Istana Bintang Janji, dan memiliki status transenden. Pasti ada dua manfaat. Selain itu, persiapanku sudah cukup. Selama saya melangkah ke alam rahasia umur panjang, 90% berharap untuk berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Kata Fang Han dengan bangga. Tubuh abadi. Gumam kedua biksu pria dan wanita inti emas ini terkejut dan tidak dapat menambahkan. Tubuh abadi. Di istana kekaisaran saya, sudah ada raksasa super, pelanggar hukum, dapat melanggar hukum Istana Bintang, dan paling banyak hanya menerima sedikit hukuman simbolis. Dan seni bela diri akan memberi Anda cukup bahan surgawi dan harta bumi, jiwa iblis surgawi yang kuat, dan darah berbagai binatang suci untuk menyempurnakan artefak Dao tingkat menengah. Yah, kudengar ada pasar besar di sudut kekacauan ini, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan pergi ke sana untuk berdagang, membeli senjata sihir, dan menjual harta karun jenius mereka sendiri. Sebagai gantinya untuk apa yang kita butuhkan, kita tidak perlu mencari binatang pemakan jiwa. Lebih baik kita pergi berbelanja ke sana. Fang Han tidak bertele-tele. Setelah bertanya tentang semua kondisi di sini, dia tidak dapat menemukan binatang suci pemakan jiwa, dan nilai dari dua pria dan wanita inti emas ini hilang. Namun, dia tidak akan membunuh siapapun, merebut inti emas dari keduanya, dan bersiaplah untuk pergi begitu dia tidak berbicara dengan mereka berdua. Dia ingin menemukan tempat yang sunyi, terus memahami fatalisme kecil, dan kemudian pergi ke beberapa pasar di sudut yang kacau ini untuk melihat apakah dia dapat membeli yang murni. Dia membutuhkan pil yang murni dalam jumlah besar untuk dapat memacu jembatan Huangquan Tunaihe, gerbang api untuk menembus kehampaan. Selain itu, dia pergi ke tempat lain untuk menanyakan tentang binatang suci pemakan jiwa, membeli beberapa bahan obat tambahan dari pasar, dan kemudian mengambil binatang suci pemakan jiwa untuk menyempurnakan pil kebangkitan jiwa 9 peringkat. Selama penyelidikan barusan, dia sudah tahu bahwa ada pasar di bidang bintang sudut kekacauan, yang lebih besar dari pasar di kota Xuanhuang, dan banyak bahan obat, bahkan jamu, dan senjata ajaib bisa jadi dibeli dari sana. Kalau begitu, rekan Taois ini, kita akan berpisah. Terima kasih rekan Taois karena telah mengajari kami kekuatan supernatural. Akan ada renungan di masa depan, tapi saya harap rekan Taois tidak membicarakan masalah ini. Kata sepasang biksu pria dan wanita inti emas ini. Itu wajar, jawab Fang Han berbalik dan pergi. Kekuatan dari 4 raksasa abadi mendorong Huangquan Tu untuk pindah ke bintang lain dengan sisa vitalitas yang murni mereka. 4 raksasa abadi mampu menyerap vitalitas dunia peri setiap hari, dan kemudian mengekstraksi kekuatan yang murni darinya. Meskipun itu tidak cukup untuk membuat Fang Han pindah ke dunia besar Xuanhuang, gerakan kecil masih memungkinkan. Tepat ketika Fang Han hendak pindah, tiba-tiba, pada biksu inti emas wanita, beberapa jimat yang terbuat dari cahaya bintang menyala dengan keras, dan pikiran ilahi yang kuat dipancarkan ke dalam, dan beberapa teriakan bercampur di dalamnya. Aku menemukan jejak binatang suci pemakan jiwa. Kultivator jin dan perempuan berteriak, itu saudara dari Aula Biduk, di barat daya. Sekarang kami memanggil semua murid untuk pergi, kami segera bergegas, sehingga kami dapat mengatur formasi besar. Selama ada 64 murid inti emas, Anda dapat mengatur arai bintang janji untuk menjebak raksasa abadi. Apa? Menemukan binatang suci pemakan jiwa. Fang Han, yang akan pergi, tiba-tiba terhenti. Ya, rekan Taois mana sangat kuat, dan dia memiliki alat Dao di tubuhnya, yang dapat membantu kita. Ikutlah dengan kami, kata kedua biksu jin dan ini. Oke, aku ikut, jawab Fang Han.